sebenarnya teman-teman ini kalau diberikan ruang, diajak berkomunikasi, diajak sambung rasa, diajak berdiskusi, Bagus. mereka ini mau menuangkan pemikiran-pemikiran, dan ternyata pemikirannya wong berah, wong akeh itu ternyata lebih baik dari pemikirannya 1-2 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Winarto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Jeng Dinda Kirana. Ya, baik, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya ya Pak, sudah mendukung program-program yang digelar baik itu dari Radio Erlisa FM Jepara ataupun yang digelar di sini Deka Production. Yang di sini kita angkat kembali program obsesi obrolan seputar situasi Jepara, dan di Deka Production ini kita mengangkat tentang konsen Deka, ngobrol santai bersama Dinda Kirana. Terkait tema yang kita angkat tadi Pak, yaitu dengan mengunjungi objek wisata lokal, kita tidak hanya menikmati keindahan alam dan budaya, tetapi turut berkontribusi pada pembangunan daerah dan masyarakat lokal. Dan ini adalah kiat-kiat untuk menyambut positif ajakan dan himbauan dari Bapak Bupati Jepara, dan ini adalah yang dilaksanakan oleh Bapak Bupati Jepara tentang mengajak ayo supaya kita terus berwisata di daerah sendiri. Karena kita adalah termasuk masyarakat yang patut bersyukur dan bangga karena kita punya lokasi-lokasi wisata yang keren-keren di Jepara ini. Dan mengulas apa yang tadi sudah kita diskusikan, yang sudah Bapak Winarto sampaikan pada program Obsesi, mungkin ada harapan-harapan dari Bapak Winarto untuk Kabupaten Jepara ini sendiri terkait dengan kekayaan kita. Kita punya pahlawan-pahlawan yang luar biasa, ada Ratu Sima, Ratu Kalinyama, Raden Ajeng Kartini, dan yang kita perjuangkan ada Sosro Kartono. Ini sangat bagus ya untuk Jepara ini sendiri. Harapan Bapak untuk masyarakat Jepara, sinergitas seperti apa sih yang harus dilakukan baik itu dari pemerintah ataupun masyarakat? Terima kasih Jeng Dinda Kirana. Saya pikir sebagai masyarakat Jepara itu kita harus menanamkan lebih hebat lagi ya, menanamkan rasa rumongso melu handar bene itu, rumongso melu hangrung kepi, rumongso melu ini mulat sariro hangrosowan. Jadi ketika kita sudah melihat potensi daerah itu, kemudian apa sebetulnya potensi daerah ini yang bisa digarap, yang bisa dikerjakan, yang bisa digali untuk kemudian sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Jepara. Saya pikir seperti itu. Seperti yang jenengan sampaikan benar bahwa kita ini komplit. Kita ini komplit, punya semuanya. Ya, mulai dari gunung, lembah ngarai, ya kan, kemudian pantai, lautan sampai dengan pulau, kita ini punya semua. Maka tidak salah, juga sangat rasional dan tidak berlebihan jika bupati kita mengajak menghimbau iku lho wilayahmu Jepara sing terbentang semono ambane iku duwe kabeh. Yang berwisata dibagi, jangan ke sana saja. Yo melirik wisata lokal saja. Seperti yang Dinda katakan tadi bahwa mengunjungi objek wisata lokal itu kita tidak hanya menikmati keindahan alamnya. Tidak saja kita bisa menilai ya kebudayaannya, tetapi lebih daripada itu kita sebenarnya telah membantu roda perekonomian masyarakat lokal yang itu kemudian bermuara kepada pembangunan daerah. Ngaten Jeng Dinda. Betul sekali. Dan gini Pak, kita melihat ya Pak ya, tadi ketika kita talk show,
di obsesi obrolan seputar situasi Jepara, meskipun sekarang ini beralih di konsen Deka, kita ngobrol santai di sini Pak ya. Di sini tadi kita melihat banyak sekali chat WA masuk, baik itu dari WA-nya sendiri, dari TikTok ataupun Facebook, yang selalu memberikan tanggapan positif untuk talk show kali ini, untuk tema yang Bapak Winarto angkat kali ini. Berarti ini sebuah gebrakan tersendiri yang positif. Saya menilai bahwa ini ternyata masyarakat Jepara itu pola pikirnya memang sudah benar-benar mengajak ya Pak ya, mengajak masyarakat untuk terus maju dan berkembang, terutama untuk Jepara itu sendiri. Terbukti dari chat WA yang masuk, banyak sekali nilai-nilai positif di sini. Dari Pak Winarto mungkin ajakan-ajakan seperti apa sih yang dimaksud dari masyarakat untuk kita semua, untuk masyarakat Jepara, agar Jepara selangkah terus lebih maju, terlebih bidang pariwisatanya Pak? Yang pertama begini, jadi tentang banyaknya teman-teman yang mengapresiasi ya, kemudian lewat chat tadi, lewat chat WA dan sebagainya tadi, itu yang pertama bisa jadi adalah mereka ini terus kangen karo Dinda Kirana gitu. Salah satunya ya Pak. Salah satunya kan gitu. Iya. Kalau yang dulu biasanya didengarkan lewat suaranya radio, tadi bisa dilihat wajahnya. Nah, itu yang pertama. Oh iya, yang pertama itu pasti. Karena biasanya wis acara APO koyo opo nek presentere ora patek menarik, ya ora menarik gitu loh. Itu menurut mas saya seperti itu yang pertama. Semoga sih Pak ya. Ya iyalah. Iya. Gitu. Yang kedua, betul yang disampaikan oleh Dinda Kirana tadi. Jadi sebenarnya teman-teman ini kalau diberikan ruang, diajak berkomunikasi, diajak sambung rasa, diajak berdiskusi. Bagus. Mereka ini mau menuangkan pemikiran-pemikiran, dan ternyata pemikirannya wong berah, wong akeh itu ternyata lebih baik dari pemikirannya 1-2 orang. Sehingga sesuatu hal, produk pemikiran yang tidak kita sangka itu bisa muncul. Ya seperti tadi. Tak pikir itu. Ibarat pepatah mengatakan seperti sapu lidi. Apa itu? Kalau cuma satu nggak akan kuat. Iya. Tapi kalau lidi diikat rame-rame, berkumpul jadi satu, akan kuat. Ya, bisa untuk membersihkan. Bisa untuk membersihkan. Wow, keren banget ini yang disampaikan Pak Winarto. Terima kasih Pak Win. Ini juga program yang dilakukan oleh bupati kita yang baru. Seperti yang Pak Win sampaikan tadi, kita punya bupati yang muda-muda, yang luar biasa pola pikirnya, sekali lirik langsung tahu ini apa yang harus dilakukan begitu ya. Sekali lirik di satu sisi tahu. Makanya program Bupati Ngantor Desa ini adalah salah satu program untuk memajukan wisata yang ada di Jepara juga. Seperti itu yang tadi Bapak sampaikan. Betul, ya. Ya, dari program ini mungkin ada hal-hal yang bisa Bapak sampaikan untuk masyarakat Kabupaten Jepara. Sinergitas itu tadi Pak. Seperti apa sih yang harus dilakukan oleh masyarakat ini agar terus bisa memberikan nilai positif atau setidaknya yang guyong atas program yang dilakukan oleh Bupati Jepara, Bupati Ngantor Desa ini Pak. Iya, jadi ada pepatah itu. Pepatah kita tidak bisa hanya mempercayai sesuatu yang didengar. Tapi kita melakukan sesuatu hal lebih baik ketika berdasarkan sesuatu yang dilihat. Oleh sebab itu, kalau ada 100 hari program salah satu bupati adalah ngantor di desa, itu benar melihat potensi desa. Yang kemudian salah satu potensi desa itu wisata desa tadi. Yang kemudian lagi banyak teman tadi yang menyampaikan bahwa ada beberapa objek wisata yang muncul, tapi kemudian tenggelam lagi. Karena cara memanajemennya kurang tepat. Iya, kurang. Nah, itu yang tadi saya sampaikan. ATM, amati, tiru dan modifikasi kepada pengelola dan objek wisata yang sudah berjalan dengan baik. Yang pertama itu. Yang kedua, cari mentor. Cari mentor. Kalau saya yang kebetulan punya objek wisata itu, ya cari mentor. Mentornya siapa? Ya Dinda Kirana. Ya apa jenenge itu? Erlisa. Iya, Erlisa. Kemudian siapa itu? Romo Hadi. Ya minimal seperti itu. Wes wisatawan, objek wisata ya sebagus apapun, kalau tidak terkomunikasikan dengan baik, kemudian tidak marketingnya kurang baik, tak pikir ya tadi akan kolap.
Nah, ini bicara Jeng Dinda ini kan komplit. Entertainmentnya masuk, kemudian apa namanya marketingnya masuk. Ika aku gak ngompori loh, temenan. Alhamdulillah, semoga setelah ini ya. Mudah-mudahan yang dengar ini, terutama Pak Inggi ya, Pak Inggi. hubungilah Dinda Kirana. Amin, semoga. Baik, terima kasih Pak Winarto. Tadi juga ada tanggapan-tanggapan yang masuk dari chat WA. Kami memang tertarik sekali dengan apa yang disampaikan dari pendengar, dari pemirsa yang sudah menyaksikan baik itu lewat TikTok ataupun Facebooknya Erlisa FM. Di sini ada yang menanggapi bahwa terus gali potensi-potensi yang ada di Kabupaten Jepara. Dan bahkan ada yang tanya langsung secara pribadi, gimana sih caranya supaya bisa podcast bersama di program Obsesi ataupun Konsen Deka dengan tema yang berbeda-beda. Dan di sini channelnya gampang sekali ya Pak, tinggal langsung bisa menghubungi saya ke nomor WA saya ataupun di channel WA Radio Erlisa FM Jepara atau di Pak Winarto juga bisa ya Pak ya. Seperti apa pesan-pesan Pak Winarto untuk kita semua ya, supaya kita tetap bisa menguri-uri budaya, menguri-uri wisata yang ada di Kabupaten Jepara ini agar tidak punah seperti yang disampaikan para pemirsa dan para pendengar kita tadi Pak. Terbentuk sinergisitas itu dari mulai top leadernya ya. Tak pikir ini sudah dimulai dari top leader paling puncak, bupati gitu kan. Kemudian dimulai di bawahnya tataran OPD gitu kan. Mulai dari Distipora, kemudian Disparbud dan teman-teman semua sampai ke guru PAUD, guru TK, semua ini bersinergi menyambut ajakan tadi. Karena memang ketika dirunut ke dalam, betul. Kenapa harus jauh-jauh gitu kan? Kenapa harus ke sana? Toh di sini banyak ditemukan sesuatu yang indah-indah, komplit tadi. Kemudian yang berikutnya lagi adalah hemat saya Radio Erlisa dan Jeng Dinda Kirana dan teman-teman ini telah berbuat baik ya. Berbuat baik dengan cara memberikan ruang, waktu, kemudian memberikan kesempatan kepada semua saja anak bangsa Jepara khususnya ya. Diberikan kesempatan, maaf ini seperti kami. Ini kan baik ya. Mudah-mudahan secara pribadi saya doakan biasanya kebaikan itu kan dibalas baik. Makanya mudah-mudahan ya. Diundang saja misalnya teman-teman petinggi ya yang sedang mengembangkan objek-objek wisata lokal ya kan banyak ini di Bulak Baru mulai ada di mana-mana ada lah mulai seperti itu. Saya pikir Erlisa dan Dinda Kirana memberi kemudahan dan kesempatan ya. Ini baik dalam rangka bersinergi untuk kemudian membangun Jepara secara bersama-sama. Betul Pak Winarto, tepat sekali dan semoga itu menjadi gebrakan apa yang Bapak Winarto sampaikan untuk kita semua baik Radio Erlisa ataupun Dika Production di sini. Dan satu hal Pak, tadi sempat kami sampaikan bahwa di sini kita mengalami apa yang sering kita lihat di sosial media, di berita-berita. Kita sedang mengalami krisis global. Ini adalah tahun yang sangat berbahaya, 2025 ke sana. Efisiensi anggaran sudah digalakkan dari pusat. Kita semua terasa sering digebar-geborkan di media sosial seperti itu. Dan tadi sempat disampaikan juga pendengar Radio Erlisa menyampaikan Jepara nggak akan terdampak hal itu. Ini keren banget loh Pak. Keren ya. Jepara nggak akan terdampak hal itu. Gimana tanggapan Pak Win? Saya sepakat sebetulnya. Karena Jepara itu punya warisan di samping bentang alamnya tadi ya, juga punya wisdom lokal. Di Jepara itu hampir di tiap sudut daerah selalu punya keunggulan kearifan lokal. Contoh relief ada di Senenan misalnya kan, kemudian lemari ada di Bulungan, kemudian anyam-anyaman ada di daerah mana, sampai dengan kerajinan anak itu jangan tahu otok-otok. Iya, ada di Karanganyar sana lah seperti itu. Itu hampir di setiap sudut daerah itu punya keunggulan seperti itu. Itu wisdom lokal yang diwariskan oleh para leluhur kita, yang itu tidak dipunyai oleh setiap daerah. Yang pertama. Yang kedua, orang Jepara itu punya karakter kuat, pekerja keras, itu orang Jepara. Jadi saya pikir dengan dua kompetensi tadi, kemudian kalau itu disinergikan, tak pikir apa yang membayang-bayangi itu bisa betul yang dikatakan tadi Mas tadi tidak terjadi. Tidak terjadi di kita. Contoh kecil.
ini programnya dari teman-teman di Yayasan Peluk misalnya. Mau membuat lomba ukir tapi ukiran Garuda Pancasila. Iya. Yang kemudian itu oleh Pak Bupati disambut dengan cara agar masing-masing instansi memasang burung Garuda itu tidak dalam bentuk gambar, tetapi ukiran. Itu kan luar biasa. Berapa kantor yang ada di kita, berapa bergerak ini, ya seperti tadi. Apalagi kalau itu kemudian menjadi isu nasional. Jadi tidak akan keren sebuah kantor, dinas atau instansi yang kemudian lambang burung Garudanya itu hanya terbuat dari kain atau dari kertas atau dari semen. Tapi lebih keren dari ukiran. Kalau itu menjadi isu nasional dan itu hanya satu item, bayangkan. Belum lagi yang lain. Jadi menurut saya kreativitas dan sinergitas dan kemudian terobosan ya yang dibuat oleh pimpinan kita. Itu tentunya. Pak Winarto, terima kasih ya Pak ya di sini sudah memberikan tanggapan-tanggapan dan terjawab sudah apa yang diresahkan oleh warga terutama masyarakat yang ada di Kabupaten Jepara tentang isu-isu seperti apa nanti ke depan, langkah-langkah yang harus dilakukan. Banyak sekali beberapa yang panik untuk menyambut tahun 2025 ke atas sampai tahun 2030 ini mencekam seperti itu, tapi semoga Jepara ini enggak sama sekali untuk terdampak dengan wisata-wisata kekayaan lokal yang luar biasa di Jepara. Kita patut bangga. Terima kasih Pak Winarto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dinda Kirana, matur nuwun.